Huh? 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anda, kelas manajemen 22 3C Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 9, yaitu penilaian prestasi kerja. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan sedikit materinya. Pengertian penilaian prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja adalah menilai rasio hasil kerja nyata dengan standar kualitas maupun kuantitas yang dihasilkan setiap karyawan. Menetapkan kebijaksanaan berarti apakah karyawan akan dipromosikan dan atau balas jasanya di ruang lingkup penilaian prestasi, yang mana dicakup dalam 5W tambah 1H, yaitu what, apa, why, kenapa, where, di mana, how, siapa, how, bagaimana. Yang ketiga, tujuan dan kegunaan penilaian prestasi kerja. 1. Sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang digunakan untuk promosi, demosi, pemberhentian, dan penetapan besarnya balas jasa. Yang kedua, untuk mengukur prestasi kerja, yaitu sejauh mana karyawan bisa sukses dalam pekerjaannya. Yang ketiga, sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivitas seluruh kegiatan di dalam perusahaan. Yang keempat, sebagai dasar untuk mengevaluasi program latihan dan keefektifan jadwal kerja, metode kerja, struktur organisasi, gaya pengawasan, kondisi kerja, dan peralatan kerja. Yang kelima, sebagai indikator untuk menentukan kebutuhan akan latihan bagi karyawan yang berada di dalam organisasi. Yang keenam, sebagai alat untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan sehingga dicapai tujuan untuk mendapatkan performance kerja yang baik. Yang ketujuh, sebagai alat untuk mendorong atau membiasakan para atasan, supervisor, manajer, administrator untuk mengobservasi perilaku bawahan subordinat supaya diketahui minat dan kebutuhan bawahannya. Yang kedelapan, sebagai alat untuk bisa melihat kekurangan atau kelemahan di masa lampau dan meningkatkan kemampuan karyawan selanjutnya. 9. Sebagai kriteria menentukan seleksi dan penempatan karyawan. Yang ke-10, sebagai alat untuk mengidentifikasi kelemahan personel dan dengan demikian bisa sebagai bahan pertimbangan agar bisa diikutsertakan dalam program latihan kerja tambahan. Yang ke-11, sebagai alat untuk memperbaiki atau mengembangkan kecakapan karyawan. Yang ke-12, sebagai dasar untuk memperbaiki dan mengembangkan urian pekerjaan atau job description. Syarat-syarat penilai prestasi karyawan. Yang pertama, penilai harus jujur, adil, objektif, dan mempunyai pengetahuan mendalam tentang unsur-unsur yang akan dinilai. Yang kedua, penilai hendaknya mendasarkan penilaiannya atas benar atau salah, baik atau buruk terhadap unsur yang dinilai. Yang ketiga, penilai harus mengetahui secara jelas pekerjaan setiap karyawan yang akan dinilai supaya hasil penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Yang keempat, penilai harus mempunyai kewenangan authority formal supaya dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Yang kelima, penilai harus mempunyai keimanan supaya penilaiannya jujur dan adil. Yang keempat, unsur-unsur yang dinilai. Terdapat 11 unsur yang dinilai, yaitu kesetiaan, kejujuran, kreativitas, prestasi kerja, kedisiplinan, kerjasama, kepemimpinan, kepribadian, prakarsa, kecakapan, dan tanggung jawab. Metode penilaian prestasi karyawan. Ada metode tradisional dan metode modern.
Metode tradisional. Metode ini merupakan metode tertua dan paling sederhana untuk menilai prestasi karyawan dan diterapkan secara tidak sistematis maupun sistematis. Metode modern. Metode ini merupakan perkembangan dari metode tradisional dalam menilai prestasi karyawan, yang termasuk ke dalam metode modern ini adalah Assessment Centered Management by Objective MBO, kemudian MBX, dan Human Asset Accounting. Kendala serta tolak ukur penilaian prestasi kerja. Halo efek merupakan kesalahan yang dilakukan oleh penilai, karena umumnya penilai cenderung akan memberikan indeks prestasi baik bagi karyawan yang dikenalnya atau sahabatnya. Sebaliknya, terhadap karyawan yang kurang dikenal, penilai memberikan indeks prestasi sedang atau kurang. Penilai sering mendasarkan penilaiannya atas dasar rasa like or dislike, bukan atas dasar pikir right or wrong. Bahkan penilai sering mempertimbangkan orang ketiga atau keluarga karyawan yang dinilainya, seperti anak pejabat, kesukuan, golongan, dan adanya kesalahan penilaian karena hanya meninjau atau melihat secara tertentu saja. Tolak ukur penilaian ada 5, yaitu leniency, strictness, central tendency, personal bias. Terima kasih sudah tadi materi mengenai penilaian prestasi kerja. Jika ada kekurangan atau salah dalam pengucapan kata, mohon dimaafkan atau dimaklumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.